Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mari bersolawat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Emi Yulianti. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Mama Emi. Seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Dan si kembar sudah berada di surganya Allah. Amin. Di video kali ini Mami ingin sharing tentang apa saja sih isi dari budgeting. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan terutama buat Mami sendiri. Nah, sebelumnya Mami juga pernah upload video tentang budgeting. Nah, budgeting yang Mami upload yaitu budgeting mingguan di rumah tangga Mami. Kemudian ada juga teman yang meminta dibudgetkan dengan anggaran 1 juta, kemudian 1.500.000. Nah, di sini Mami hanya share sebagai ibu rumah tangga, tidak ada niatan pamer, ria, atau merasa pintar atau merasa menggurui ya teman-teman. Di sini kita sharing-sharing saja. Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum Mami memulai, Mami mau sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan anak-anak yang solih-solihah, dan yang belum memiliki keturunan, semoga Allah segerakan. Dan yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali. Yang sedang sempit, Allah lapangkan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel Emi Yulianti. Terima kasih atas subscribe, like, komen positif, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda. Amin. Semoga kita bisa sukses berjamaah. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman baru, salam kenal, salam silaturahmi. Perkenalkan, aku Emi Yulianti, seorang ibu rumah tangga berasal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Salam silaturahmi. Mohon dukungannya untuk channel Emi Yulianti dengan cara like, komen positif, subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasi. Jadi, jika Mami upload video, teman-teman bisa menonton video Mami kembali. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar agar Mami bisa mengunjungi balik ke channelnya teman-teman. Semoga kita bisa sukses berjamaah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mami mulai ya. Apa saja isi dari budgeting? Nah, di sini sesuai dengan pemikiran dan apa yang Mami lakukan. Jadi, misalkan teman-teman memiliki pendapat sendiri, itu sah-sah saja. Dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini bisa buat masukan, bisa juga untuk kita saling support, saling dukung, dan saling melengkapi. Nah, di sini Mami ada 7 kewajiban yang harus dilakukan. 1 adalah sedekah. Nah, sedekah yang utama kepada orang tua, kemudian saudara, tetangga dekat, kemudian baru ke orang lain. Dan ada sedekah yang juga ampuh atau ini biasa dinamakan sedekah subuh. Nah, sedekah ini bisa kita lakukan setiap habis sholat subuh. Dari nominal terkecil misalkan 1.000, 2.000, dan semampunya. Nah, insya Allah dengan rutin sedekah subuh, rezeki kita dilancarkan dan Allah ada kirimkan 2 malaikat untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah setelah subuh. Nah, kemudian yang kedua, jika kita atau teman-teman memiliki cicilan, ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Misalkan ada KPR rumah, kemudian ada bayar kontrakan rumah. Nah, kemudian
Untuk yang ketiga ada listrik. Nah, listrik di tempat Mami ini di desa alhamdulillah masih cukup murah ya teman-teman. Jadi ada yang 1 bulan hanya menggunakan listrik hanya Rp20.000 sudah cukup. Kemudian ada juga yang Rp50.000 karena listrik di desa ini tidak digunakan untuk air sanyu. Nah, jadi ini murni listriknya hanya untuk digunakan untuk lampu, kemudian televisi, memasak menggunakan magicom, kulkas, dan lain sebagainya. Jadi tidak digunakan untuk air atau menyedot air ya teman-teman. Jadi masih murah untuk listrik yang berukuran 450 watt. Nah, kemudian yang keempat ada BPJS atau dana kesehatan. Jadi teman-teman yang tidak memiliki BPJS wajib menyisahkan untuk kesehatan karena kesehatan itu yang paling utama. Kalau kita sehat, pasti kita mencari rezeki juga semangat, beribadah juga semangat. Benar nggak teman-teman? Nah, kemudian yang kelima, kewajiban untuk air. Air di sini bisa air mandi, air untuk cuci-cuci, kemudian air untuk minum. Nah, seperti yang Mami jelaskan tadi, di desa untuk air ini penggunaannya bisa untuk minum ya teman-teman, karena ada air PDAM dan juga Pansimas. Jadi untuk air Pansimas ini diambil dari sumber mata air. Nah, kemudian yang keenam untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu menyekolahkan, kemudian memberikan pendidikan agama. Nah, untuk yang ketujuh ada kuota atau pulsa. Nah, di sini kuota atau pulsa juga sangat dibutuhkan, bisa menjadi kewajiban buat kita di rumah tangga karena dengan pulsa dan juga kuota kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan keluarga satu dan yang lainnya. Dan juga untuk anak-anak, untuk sekolah dan lain sebagainya. Ya teman-teman. Nah, inilah 7 kewajiban dari isi budgeting ala Mami. Selanjutnya ada untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan yang utama kita di dalam rumah tangga pastinya ada beras untuk memasak, kemudian ada gas dan juga galon. Nah, galon ini opsional ya teman-teman. Ada yang menggunakan galon, ada juga yang merebus air untuk minum. Nah, kemudian untuk lauk, sayur, ini bisa dibudgetkan untuk belanja harian atau mingguan. Untuk beras, gas, dan galon bisa masuk ke belanja bulanan atau juga mingguan. Nah, selanjutnya untuk belanja sabun, tepung. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam belanja bulanan atau belanja mingguan. Nah, selanjutnya pasti ada BBM untuk motor maupun mobil. Nah, yang keenam ada kebutuhan untuk ayah, ibu, dan juga anak-anak. Benar nggak teman-teman? Pasti untuk ayah, ibu, dan anak-anak sangat membutuhkan biaya, entah itu untuk jajan, entah itu untuk skincare, dan lain sebagainya ya teman-teman. Setelah ada 7 kewajiban dan 6 kebutuhan, kita lanjutkan untuk isi budgeting selanjutnya, yaitu tabungan. Nah, teman-teman, pasti untuk budgeting kita mengisi dengan tabungan atau challenge atau juga tantangan. Nah, di sini apa saja sih tabungan yang wajib atau yang harus kita miliki? Nah, di video sebelumnya Mami sudah pernah share juga ya, apa saja tabungan yang harus kita miliki. Nah, di sini karena isinya adalah apa isi dari budgeting, maka Mami juga harus tuliskan setelah 7 kewajiban,
kemudian 6 kebutuhan. Sekarang kita memasuki tahap tabungan. Nah, di sini tabungan apa saja yang harus kita miliki, yaitu tabungan wajib yang harus kita isi setiap kita gajian berapapun nominalnya. Kemudian yang kedua ada tabungan jaga-jaga. Nah, di sini untuk tabungan jaga-jaga atau dana jaga-jaga ini bisa disalurkan ke hal-hal yang tak terduga. Contohnya saat ada kondangan, kemudian ada orang lahiran, orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tabungan pendidikan. Nah, kalau tadi di kewajiban kita harus menyediakan pendidikan sekolah anak, kemudian ngaji atau ilmu agama. Di sini juga kita harus memiliki tabungan pendidikan. Jadi, setiap bulannya saat kita gajian atau gajian kita mingguan atau harian, kita sisihkan untuk tabungan pendidikan anak-anak kita. Karena untuk ke jenjang yang lebih tinggi pasti biayanya juga lebih mahal. Nah, selanjutnya setelah tabungan pendidikan ada tabungan dana darurat yang kita miliki untuk sewaktu-waktu atau saat suami kita tidak berpenghasilan. Kemudian yang kelima ada tabungan kurban, umroh maupun haji. Sebagai umat muslim kita harus memiliki tabungan kurban, umroh dan juga haji. Nah, alhamdulillah ya, dari isi budgeting yang Mami share ini semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita tahu apa saja yang akan kita budgetingkan dan kewajiban, kebutuhan, dan juga tabungan. Nah, demikian video isi dari budgeting yang Mami persembahkan buat teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan apalagi sih isi untuk budgeting ya, teman-teman. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Nah, semoga sampai di sini video Mami ada kurang dan salahnya. Mami mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya. Bye bye.